ผมตกใจและเจ็บที่โดนขว้างหัวแตกLu para anak-anak anjing. Mlebu ke? Halo? Halo. Nah, halo. Wes ya? Tulisannya di mana? Ya makanya kan dicilik ke bangsat. Wes buka. Wes, aku mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Jadi gini, gua mau ngasih tahu ke kalian dulu video yang gua buat sama Emon ini maksudnya buat hiburan. Bener. Dan juga buat tambahan informasi ke kalian, cuman karena mulut kita berdua dosanya banyak. Maaf banget kalau mulutnya Emon gak berpendidikan. Bangsa. Nah, gue bilang apa coba? Bukan gue yang bilang. Ya pokoknya gue sama Dayat udah ngomong nih ya, kalau lu masih mau nonton, ya udah, semoga terhibur. Gue sama Emon mengucapkan Apa sih? selamat menonton bangsa. Oh, selamat menonton. Ya bareng. Halo semuanya, balik lagi nih sama Emon di channel Sansmogar. Gimana kabar kalian? Sehat? Tumben. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi lebih sehat jasmani dan rohani. Amin. Kembali lagi di channel tontonan favorit keluarga Anda, membahas film-film seru, terkini, terseru, terasik, dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau menghabiskan waktu streaming online yang dipenuhi iklan judi dan pembesar kontol. Kali ini, Soundsmoker Film bakal ngebahas salah satu film requestan kalian, para penonton setia kami, yakni sebuah film drama dengan bumbu saru atau erotis dari Thailand yang rilis tahun 2001 dengan judul Jandara. Film Jandara ini mengisahkan tentang seorang anak yang tumbuh besar tanpa ibu dan hidup menderita tanpa kasih sayang dan kehangatan peluh kasih sang bunda. Alhasil, pria bernama Jandara ini berpetualang mencari kehangatan pengganti tete, pengganti susu, pengganti seorang ibu. Tete mulu. Tentunya dengan cara yang penuh dengan bumbu-bumbu saru dan bercocok tanam di mana-mana. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan uploadan terbaru dari Emon dan Bang Dayat di channel Soundsmoker. Oke, sebelum Joni saya capek, langsung kita mulai aja alur filmnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan karakter utamanya, seorang pria bernama Jandara. Waktu lahir, ibunya si Jandara ini meninggal dunia waktu ngelahirin dia. Kejadian ini membuat sang ayah Kun Luang menyalahkan Jandara atas kematian istrinya yang amat ia cintai. Itulah mengapa ia memberi nama Jandara, yang diambil dari kata Janrai, yang berarti bajingan. Saking bencinya, Jandara yang lagi jalan tanpa dosa langsung ditimpuk gelas hingga berdarah. Kun Luang sangat bersedih dan merindukan sosok istrinya. Bahkan saat bercocok tanam pun ia tidak bisa lepas dari kenangan akan mendiang istrinya. Berbagai pelayan di rumah itu pun jadi pelampiasan kesedihannya. Loh, kok enak sih bapak? Selain dengan berkebun, Kun Luang juga berkabung dengan cara menyiksa anaknya, Jandara. Untungnya, Jandara memiliki sosok bibinya, yakni Bibi Wat, adik dari mendiang ibunya, yang menyayanginya bagai anak sendiri. Bibi Wat benar-benar menyayangi Jan kecil dengan penuh rasa kasih sayang selayaknya seorang ibu. Meskipun permintaan Jan kecil agak kurang ajar, tapi tentunya Bibi Wat tidak mungkin menolak permintaan keponakannya yang tersayang. Dan Jan kecil pun enak banget langsung dapat susu. Sampai Jan pun gak kuasa. Hingga suatu hari Jan pun merasa cemburu saat ngelihat Bibi Watnya tersayang digencot juga sama bapaknya sendiri. Bibi Wat pun melahirkan seorang anak dari Kun Luang dan memberi Jandara adik baru bernama Kun Keo. Sementara bapaknya lagi asik ngewe sama pembantu. Pas bapaknya datang ngelihat bayinya, Jan pun diusir karena dianggap hina. Dari kecil, Kun Keo sudah diajarkan oleh ayahnya untuk membenci Jandara sebagai anak yang hina.
Ketika Jandara tumbuh remaja, ia bertemu dengan salah satu pesuruh rumah tangga bernama Ken. Dan Ken lah yang pertama kali mengajarkan Jandara untuk bersenggama enak. Bahkan Ken rela taktim dengan Jan untuk menggenjot pacarnya sendiri, dengan tujuan melepaskan keperjakaan Jandara. Sungguh Ken adalah teman sejati. Punya teman kayak gitu. Sementara itu, Kun Keo yang sudah tumbuh remaja juga terbiasa ngintipin bapaknya sendiri asik menggenjot para pembantu. Kun Keo pun ngikut jejak bapaknya dan menikmati layanan dari para pembantu rumah tersebut. Bahkan Kun Keo pun cemburu kalau pelayannya pacaran sama Ken. Saking cemburunya, ia bahkan mukulin Ken yang lagi asik sabung ayam. Seiring berjalannya waktu, Jandara pun menaruh hati untuk pertama kalinya kepada seorang gadis bernama Hyachin yang ia temui di sekolah. Mereka pun mulai berkenalan dan mulai menebar benih asmara. Jan pun curhat ke Ken bahwa ia merasa jatuh cinta bukan hanya nafsu belaka kepada Hyachin. Cintanya pada Hyachin adalah first love yang tidak didasari nafsu untuk kentu belaka. Sementara itu, Hun Luang mengawini istri kedua, seorang wanita cantik bernama Kun Bun Lewang. Yang akrab dia panggil Kun Bi. Nah, Jandara pun terpesona oleh kecantikan Kun Bi. Kun Bi pun memperlakukan Jandara dengan baik. Bahkan Kun Bi pun minta izin pada suaminya untuk mendidik Jandara. Setelah itu, Jandara pun sering menghabiskan waktu untuk belajar bersama Kun Bi. Meskipun terkadang Jandara suka iseng ngelirik ke tante Kun Bi yang suka agak terlalu menggoda gimana gitu. Suatu hari, Jan hendak pergi kamar mandi dan malah dapat pemandangan. Bukannya malah minta maaf, Jan malah diem tanpa kata dan menikmati pemandangan di depannya. Karena merasa Jan sudah dewasa, Kun Bi pun mengajak Jan untuk melakukan sesuatu. Ternyata Jan diminta buat mengoleskan es batu ke punggung Kun Bi. Tak hanya punggung Kun Bi yang basah, Jan juga sepertinya ikutan basah. Tapi karena tangan Jandara bandel, Kun Bi pun mengakhiri sesi ngoles-ngoles es batunya dan minta lanjut besok. Sampai keringetan gitu, bos. Esoknya sesi ngoles-ngoles pun dilakukan kembali. Namun kali ini Jandara jadi lebih berani. Begitu melihat kesempatan, tangannya langsung menyelinap. Jandara pun berhasil mendapat izin, dan Jan pun berhasil dapat jatah dari istri bapaknya sendiri. Step mom. Kelar bercocok tanam, Kun Bi mengaku ke Jandara bahwa dirinya tidak mencintai Kun Luang dan berniat meninggalkannya. Karena sudah merasa nyaman dengan Kun Bi, Jandara pun menuliskan surat perpisahan untuk Hyachin. Karena rupanya Jandara menyukai yang lebih matang. Ya iyalah. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Jan memergoki adiknya Kun Keo sedang berada dalam keadaan terikat di ruangan bersama Ken. Karena gelap mata, Jan pun langsung mukuli Ken dengan sepenuh hati. Karena Jan mengira Ken hendak memperkosa adik tirinya. Padahal rupanya Kun Keo menjebak supaya Ken diusir. Karena gagal menjebak Ken, Kun Keo pun malah ngadu ke ibunya bahwa Jandara yang memperkosa dia. Malamnya, Bibi Wat marah-marah ke Kun Luang karena kelakuan putrinya yang terlalu dimanja. Kun Luang yang murka pun hendak mengamuk ke Jandara, namun ditahan oleh Bibi Wat. Karena sudah marah banget, Kun Luang pun mengusir Jandara pergi dari rumah tersebut. Dalam amarahnya, Kun Luang nyaris keceplosan ngomong soal asal-usul Jandara, namun dicegah oleh Bibi Wat. Karena tidak puas, Kun Luang pun sampai nodong senapannya ke Jandara dan mengusir Jandara untuk pergi. Bibi Wat pun akhirnya menjelaskan ke Jandara bahwa dulunya ibunya diperkosa oleh seorang penculik. Dan rupanya Kun Luang dinikahkan dengan ibunya untuk menutupi aib keluarga. Beberapa tahun kemudian, Jandara yang dulu diusir dipanggil ke rumah keluarga Kun Luang. Rupanya Kun Luang meminta Jandara untuk menikahi adik tirinya sendiri, Kun Keo, guna menutupi aib keluarga. Ternyata Kun Keo hamil karena hasil dari perbuatan aib dengan ayahnya sendiri, Kun Luan. Sebagai gantinya, Kun Luan menyerahkan hak milik rumah tersebut kembali ke Jandara. Sekembalinya Jandara, ia pun bertemu dengan Kun Bi. Jandara dan Kun Bi pun kembali menjalin hubungan bercocok tanam dengan rutin. Mengingat pernikahannya dengan Kun Keo pun hanya formalitas belaka. Tak hanya dengan Kun Bi, Jandara juga menikmati kegiatan bercocok tanam dengan pelayan rumah tersebut. Tapi begitu melihat foto ibunya, Jandara merasa bersalah.
Setelah merasa bersalah, Jandara kembali asyik genjot enak sama Kunbi. Piye sih mas? Lalu kemudian mereka dipergoki oleh Kunluan yang saat itu sedang dalam kondisi lemah. Syok karena perselingkuhan tersebut, Kunluan langsung jantungan dan kondisinya makin lemah. Di tengah pernikahannya dengan Kun Keo, Jandara pun mencari tahu soal keberadaan Hyachin, cinta pertamanya. Rupanya, Hyachin sudah meninggal karena penyakit tipes. Kemudian, anak Kun Keo pun lahir dan mengidap Down syndrome. Atau yang lebih familiar ya, kita sebut saja cacat mental. Kun Keo sendiri pun sudah tidak peduli dengan anaknya dan malah beradu terowongan dengan Kunbi. Welah, Mbak Kunbi ini ternyata sangat fleksibel ya. Begitu memergoki hubungan ini, Jandara pun semakin marah. Apalagi ditambah kabar bahwa Hyachin sudah meninggal dunia. Tentunya dia sangat stres dengan itu. Ditambah lagi, Bibi Wat yang biasanya menjadi tempat Jandara bersandar, kini sudah pergi menjadi biksu. Jandara lalu mengonfrontasi Kun Keo mengenai skandal ini. Kun Keo mengaku bahwa selama ini dia tahu mengenai hubungan Jandara dengan Kunbi. Kun Keo meminta pada Jandara untuk sekali-sekali berbagi Kunbi untuk dipakai ganti-gantian. Oke. Namun Jandara memberi syarat pada Kun Keo. Ia tidak akan menyebarluaskan skandal Kun Keo dengan syarat Kun Keo harus mau memberi dia seorang anak. Sejak saat itu Jandara tiap hari terus-menerus memperkosa Kun Keo dengan tujuan membuahinya. Pada akhirnya, Kun Keo pun hamil dan mengutuk kehamilannya sendiri. Karena Kun Keo enggan melahirkan anak dari pria yang ia benci, ia nekat mengaborsi bayinya dengan bantuan Kunbi. Pada akhirnya, Jandara menyadari bahwa dirinya tidak ada bedanya dengan Kunluan, pria yang sangat dibenci olehnya sendiri. Belakangan juga diketahui bahwa Jandara akhirnya impoten. Mampus. Sedangkan Kun Keo jadi pemilik rumah tersebut dan dikelilingi pelayan wanita. Di akhir cerita diceritakan bahwa rupanya di masa lalu ibu Jandara tidak hanya diperkosa oleh satu pria saja, melainkan digilir oleh banyak pria. Dan kemudian filmnya tamat. Sungguh ending yang Johnny bangun lagi. Tidur. Pada akhirnya, Jandara yang tadinya tertindas justru malah balik menindas orang lain ketika ia punya kekuasaan. Ia memperkosa Kun Keo, mengetahui bahwa dirinya sendiri adalah anak haram hasil pemerkosaan massal terhadap ibunya. Pada akhirnya, Jandara hanyalah seorang fuckboy yang hanya tahu soal seks, tanpa pernah tahu apa itu arti cinta sejati yang sesungguhnya. Dan Jandara yang membenci sosok ayahnya yang merupakan seorang pria biadab yang gila seks, malah tumbuh besar menjadi sosok pria yang sama persis dengan ayahnya. Oke, sekian kurang lebih alur cerita singkat dari film Jandara ini. Apa pendapat kamu soal film drama asik ini? Terus, film apa lagi yang kamu pengen dibahas sama Emon dan Bang Dayat? Jangan malu tulis di komentar. Kalau gak mager dan ada rokok, mungkin bakal kita bahas. Singkat kata, Emon pamit dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Dadah!